Tujuan pembelajaran dari akuntansi manajemen sendiri yang pertama, mengetahui informasi apa yang dibutuhkan oleh manajemen. Kemudian membedakan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi fokus utama dalam akuntansi manajemen. Nah, definisi dari akuntansi manajemen itu sendiri, jadi secara umum akuntansi manajemen itu didefinisikan sebagai proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menganalisis, melaporkan, dan menginterpretasikan tentang peristiwa ekonomi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, akuntansi manajemen itu bagian dari ilmu akuntansi yang tujuannya menjalankan 3 fungsi. Yang pertama adalah menyediakan informasi perencanaan dalam kegiatan organisasi. Yang kedua adalah menyediakan informasi pengendalian kegiatan organisasi. Dan yang ketiga adalah menyediakan informasi pengambilan keputusan. Jadi ada 3 fungsi yang digunakan atau kita pelajari dalam akuntansi manajemen, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Tujuan umum dari sistem informasi akuntansi manajemen yang pertama adalah di sini ada informasi, kemudian informasi ini dapat digunakan untuk biaya jasa, produk, ataupun objek lainnya. Kemudian dapat juga digunakan sebagai perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan, dan bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Begitu. Ini tadi informasi yang tadi dapat digunakan sebagai perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, yang mana flowchartnya adalah sebagai ini. Dari informasi yang didapatkan. Kemudian ini adalah Management Accounting Information System, terdiri dari 3, yaitu input, proses, dan output. Inputnya itu adalah economic event. Jadi economic event itu adalah apapun kejadian atau fenomena-fenomena yang memberikan dampak terhadap kelangsungan suatu entitas atau perusahaan. Begitu. Nah, kejadian itu biasanya bisa menambah atau mengurangi akun-akun dalam laporan keuangan. Jadi setiap transaksi-transaksi itu termasuk ke dalam economic event. Kemudian dari adanya economic event ini dilakukan proses. Prosesnya meliputi ada collecting, mengumpulkan, kemudian measuring, mengukurnya, menganalisis, melakukan pelaporan, kemudian memanage atau mengendalikan atau evaluasinya. Begitu. Nah, dari proses dari input economic event kemudian diproses dengan melakukan kelima hal ini. Kemudian selanjutnya adalah output. Outputnya adalah ada special report, ada product cost, ada customer cost, ada budget atau penganggaran, ada performance report, ada personal communication. Ini adalah output dari proses yang dilakukan dalam akuntansi manajemen. Begitu. Output ini kemudian digunakan oleh pengguna untuk melakukan input lagi. Begitu. Ini adalah flowchart dari Management Accounting Information System. Oke. Kemudian dalam akuntansi manajemen ada yang namanya manajemen proses. Manajemen proses terdiri dari salah satunya adalah 3 ini. Yang pertama adalah planning. Jadi planning atau perencanaan itu adalah aktivitas yang kita lakukan untuk menentukan tujuan dan metode yang digunakan dalam mencapai tujuan. Jadi perencanaan itu terdiri dari ada rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Dalam dokumen perencanaan itu dituangkan rincian dan program yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu planning. Kemudian controlling. Untuk controlling sendiri, jadi controlling itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk memonitor pelaksanaan suatu rencana. Jadi kalau planning adalah perencanaan, kalau controlling itu adalah monitoringnya suatu pelaksanaan dalam perencanaan, dan mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi penyimpangan. Begitu. Kemudian dalam controlling itu juga ada yang namanya feedback seperti itu. Kemudian
ada decision making. Kalau decision making itu adalah proses pemilihan suatu alternatif yang terbaik. Jadi decision making itu adalah proses pemilihan suatu alternatif terbaik yang tersedia, begitu. Nah, proses pengambilan keputusan ini dimulai dari identifikasi masalah dulu, kemudian identifikasi alternatif yang tersedia, kemudian ada penentuan alternatif yang terbaik. Oke. Selanjutnya, yang membedakan antara accounting management dengan financial accounting sekarang. Jadi kan ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan. Yang membedakan yang pertama adalah kalau accounting management fokusnya adalah internal, kalau financial accounting lebih ke fokus eksternal. Kemudian yang kedua, tidak ada aturan yang mengikat dalam accounting management. Kalau financial management harus mengikuti aturan tertentu dari pihak eksternal. Misalnya ada PSAK dalam akuntansi, financial accounting mengenal namanya SAK, standar akuntansi keuangan, begitu. Tetapi kalau dalam accounting management itu tidak ada. Kemudian informasi keuangan dan non keuangan, kemudian informasinya bersifat subjektif karena digunakan untuk kepentingan internal. Tetapi kalau financial accounting, informasi keuangannya lebih bersifat objektif, gitu. Selanjutnya, penekanan pada masa yang akan datang. Kalau yang financial accounting itu lebih orientasinya adalah historis, gitu. Kemudian evaluasi dan keputusan internal didasarkan pada informasi yang rinci. Kalau financial accounting, informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keenam, sifatnya adalah sangat luas dan multidisiplin. Tetapi kalau financial accounting itu lebih independen. Tuh. Oke. Kemudian kalau tadi ada perbedaan, maka juga ada persamaan di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu sama-sama menggunakan informasi, yaitu informasi yang asalnya adalah dari sistem akuntansi perusahaan. Informasinya sama menggunakan sistem yang berasal dari akuntansi perusahaan. Nah, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu sama-sama sangat menekankan pada konsep pertanggungjawaban. Ini ada tema-tema baru dalam akuntansi manajemen. Yang pertama ada activity based management. Itu adalah integrasi dari seluruh sistem yang fokusnya adalah perhatian manajemen pada berbagai aktivitas. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dihasilkan. Kemudian ada customer orientation. Itu merupakan selisih antara apa yang pelanggan terima, realisasi pada pelanggan, dengan apa yang pelanggan serahkan atau pengorbanan pelanggan. Kemudian ada strategic positioning, yaitu penggunaan data biaya untuk mengembangkan dan mengidentifikasi strategi-strategi superior yang akan menghasilkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah ada value chain framework, yang mana value chain ini menghubungkan antara keseluruhan yang ada di dalam organisasi, begitu. Termasuk design, develop product, market and deliver product and service to customer. Jadi aktivitas itu meliputi mulai dari desain, kemudian mengembangkan, kemudian memproduksi, kemudian memasarkan sampai mengirim produk itu ke customer akhir. Itu adalah value chain framework. Oke, untuk pengertian atau konsep dari akuntansi manajemen cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.